Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, malam ini kita berjumpa kembali dalam satu tayangan program dipersembahkan oleh kampus kita Tasikmalaya, Binarwa, Bincang Narasi Mahasiswa. Malam ini ada beberapa unsur organisasi mahasiswa yang terlibat, di antaranya ada DEMA, Institut Agama Islam Cipasung, BEM STTC, Sekolah Teknik Cipasung, BEM STY Cipasung, kemudian Dulur Santri, dan IPNU. Malam ini kita berjumpa kembali bersama saya Lilis Asia sebagai moderator pada diskusi malam ini. Tema yang akan kita angkat begitu unik sekali dan rasa-rasanya baru kali ini saya menemukan tema seperti ini di Kabupaten Tasikmalaya. Tema yang akan kita angkat mengenai self-image atau citra diri. Dan sebelum jauh kita bahas, mari langsung saja saya akan panggilkan narasumber malam hari ini. Boleh langsung maju ke atas podium saja kepada yang kami banggakan bersama narasumber kita. Yang pertama ada Kang Inggit Gunar Malik dari Menteri Kesenian DEMA Institut Agama Islam Cipasung. Dipersilakan. Oke. Selanjutnya narasumber yang kedua, saya ingin panggil kepada kawan kita Muhammad Hirzi Haikal dari Kementerian Dalam Negeri DEMA Institut Agama Islam Cipasung. Dan narasumber yang terakhir, narasumber ketiga, Lutfi Nurul Fuad. Dia juga merupakan Kementerian Dalam Negeri DEMA Institut Agama Islam Cipasung. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita malam hari ini. Oke, luar biasa. Bicara soal self-image, beberapa hari lalu kita begitu banyak digencarkan oleh satu pandemi bernama COVID-19. Beberapa bulan lalu banyak sekali aktivitas yang terhambat dalam segala sektor, termasuk kita sebagai mahasiswa yang terbiasa dengan gerakan-gerakan masing-masing saat ini harus terpaksa dihentikan. Namun pada malam ini kampus kita hadir lewat program Binarwa, Bincang Narasi Mahasiswa, yang tentunya pada malam hari ini insya Allah kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan physical distancing. Kemudian kita juga rajin mencuci tangan dan juga tidak lupa menggunakan masker ketika datang ke sini, ya, betul sekali. Nah, malam ini ada narasumber pertama nih, Kang Inggit. Assalamualaikum Kang Inggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang sekali volumenya. Ya, sehat Kang Inggit? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih? Sibuk sekarang mencari wanita. Itu hanya sebagian selingan. Sibuk sekarang mungkin lagi ngopi, diam duduk di asrama tercinta, masih di sini. Terus paling ada lagi garap-garap dikit sama Dulur Santri kan. Oke, gitu. Betul sekali. Sama Mang Iding ya? Ya, betul. Sekarang Kang Inggit itu tingkat berapa sih sekolahnya? Kuliah? Semester 7, berarti tingkat 4. Oke, berarti belum masuk ke skripsi ya? Belum. Menuju ke sana. Oke, siap. Menuju. Kemarin pandemi COVID sempat pulang juga ke rumah? Sempat. Justru kebanyakan di rumah kemarin untuk isolasi diri dan isolasi hati. Mantap, luar biasa. Bicara soal hati terlalu dalam kayaknya. Betul sekali sih. Seiringnya dengan tema yang kita bahas malam ini, hadirin, kita bahas mengenai self image atau citra diri, begitu ya. Betul. Kang Inggit. Nah, kalau kita paparkan sedikit mengenai self image ini, kawan-kawan barangkali banyak juga yang sudah mendengar atau barangkali ada beberapa yang masih kurang akrab di telinga ketika mendengar istilah self image. Ketika dipaparkan dari segi psikologis, self image adalah
persepsi bagaimana kita menilai diri kita sendiri, tentang kekurangan, kelebihan, rasa percaya diri, dan juga bagaimana kita merespon lingkungan sekitar supaya bisa berkelakuan sesuai dengan apa yang hati kita inginkan tanpa mengganggu aktivitas orang lain. Saya tertarik bagaimana persepsi self image dari di mata Kang Inggit sendiri nih. Oke. Yang saya pahami tentang self image ini lebih ke citra diri, gitu kan. Menurut pandangan paradigma psikologis, self image ini lebih terlihat ke bagaimana kita memproduksi diri kita sendiri secara mandiri, apa yang kita hendaki dalam hati dan apa yang kita lakukan di realisasi nyatanya. Banyak sekali cara-cara untuk melakukan hal tersebut, dan pandangan-pandangan tentang self image ini bisa dibagi dalam beberapa aspek. Seperti contoh, kita memiliki citra atau self concept, konsep diri kita ya. Konsep diri kita tuh mau diarahnya mau kemana nih? Ada orang yang kalau ditanya siapa kamu, saya Inggit, saya Dema YIC, dengan tanpa disadari dia memberikan informasi ke orang lain dengan cara memperkenalkan diri dan dengan jabatannya atau dengan sosialnya. Ada juga dalam satu porsi ditanya, kamu siapa? Saya Inggit, saya orang yang tampan, ya tampan. Siapa yang bilang tampan? Yang tampan misalnya. Itu kan dari fisik, dari fisik. Ada juga yang satu lagi yang saya anak, saya anak anu. Ada yang bilang saya punya anu, gitu kan. Tapi bukan apa yang dia punya ternyata, tapi lebih ke apa sih yang mampu dilakukan. Berarti cenderung banyak orang-orang yang notabene sebagian besar ketika ditanya identitas, dia akan memunculkan sesuatu yang sekiranya unggul dalam dirinya. Betul. Tertarik juga ingin mendengar kalau menurut Kang Lutfi, boleh dong Kang Lutfi kasih opening statement sedikit untuk kita. Gimana sih mengenai self image dari sudut pandang Kang Lutfi sendiri? Terima kasih. Silakan. Mungkin dari saya pribadi atau menurut opini berbicara tentang self image, kenapa harus self image? Karena memang setelah pandemi ini banyak manusia yang kehilangan harapan, entah itu mahasiswa atau dari kaum pelajar lainnya. Nah, self image itu sendiri adalah tentang lebih intinya kepada tujuan hidup kita atau tujuan hidup dari individu itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Inggit tadi, bahwa self image itu sendiri adalah tentang diri kita atau apapun yang menjadi penguat untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ketika berbicara self image kita membicarakan hal-hal atau pencapaian orang tua kita. Self image tidak memandang siapa dari mana, melainkan yang dilihat adalah dirinya sendiri, atau dalam istilah lain ha anada, inilah aku. Nah, maka dalam self image ini sendiri perlu beberapa proses untuk mematangkan tentang bagaimana cara menjadi diri kita sendiri yang sesungguhnya. Jangan sampai hidup kita ditunggangi oleh orang lain seperti sapi. Wah, menarik sekali nih. Jangan sampai hidup kita ditunggangi oleh orang lain. Kata ditunggangi agaknya sensitif di kalangan mahasiswa tentunya. Betul nggak? Enggak sih. Kalau saya bukan ke arah sana, Bang Udin. Tetapi lebih menarik mendengar penjelasan lebih rinci. Barangkali kata ditunggangi versi Kang Lutfi itu seperti apa? Kalau misalnya dalam dunia mahasiswa ya, kata ditunggangi sendiri, kita ngomong muhun baik, nyak wae, mangga, tanpa kita memberikan atau memberi konsep, menawarkan. Selama kita hidup, jika hanya ditunggangi, itu hanya mengandalkan pola pikir, sedangkan daya pikir kita diperkosa. Kita punya daya pikir atau kemampuan lebih dalam otak kita masing-masing. Maka coba gunakan itu, pakaikan. Jangan sampai ketika kita berjalan, kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan dari perintah, misalnya dari perintah siapapun yang memang disebut
entah itu kakak kelas ataupun senior kita di mahasiswa. Jadi barangkali kita agaknya tidak boleh terlalu ditunggangi ya. Tidak boleh terlalu ditunggangi. Tidak boleh terlalu dan jadilah individu yang merdeka ya. Betul sekali. Hadir bersama kita juga Muhammad Hirzi Haikal, Kang Haikal. Boleh saya ingin ngobrol sedikit dengan Kang Haikal di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Dema Institut Agama Islam Cimahi. Oke, Akang aslinya dari mana sih? Saya dari Korea. Masa sih? Opa Dari- dong. iya. Aku panggil opa nggak apa-apa? Kebanyakan santri Cipasung manggil saya Opa Chanyol katanya. Masa sih? Katanya mirip apa namanya idol EXO. Oh my God. Makanya Chanyol. Lupa diri. Itu kan persepsi orang terhadap kita ya. Kita kan nggak bisa menyalahkan itu. Betul sekali. Jadi Akang kalau disebut opa Korea ya pasrah aja sih ya. Pasrah aja. Itu kan penilaian orang. Padahal saya asli Jakarta Betawi. Berarti bahasanya agaknya ini kurang medok-medok Sundanya gitu ya. Iya. Tadi sempat bincang sedikit sebelum mulai acara dan memang logatnya berbeda teman-teman. Tidak seperti manusia normal di Kabupaten Tasik pada umumnya gitu kan. Ternyata memang aslinya dari Betawi. Dari Betawi asli. Oke, berapa tahun di Tasik? Alhamdulillah sekarang menanjak ke 7 tahunnya ya gitu bareng-bareng bersama Kang Inggit dari Alia dari SMA di sini. Oh ya? Ya, menuntut ilmu kita. Jadi sahabatan dong? Enggak sih. Enggak. CS-an. Iyalah. Iya musuh. Masa sih? Tapi kok bareng-bareng terus? Ya tapi saya nganggapnya musuh. Oh, jadi Enggak, saya kental. Kang Inggit anggapnya apa? Musuh dalam selimut lah. Oh Tumila berarti bro. Tahu juga istilah Tumila. Di mana citra yang kita bentuk untuk diri kita sendiri, pandangan orang lain untuk kesan pertama tentunya melihat dari tampilan dan juga gestur cara berkomunikasi tentunya ya. Betul sekali. Nah, gimana sih Kang Haikal? Kasih tipsnya dong untuk kita gimana bisa sepercaya diri ini. Yang saya pahami tentang self image ada ungkapan bahwa kenali dirimu sendiri, kenali dirimu dahulu, nanti kamu akan mengenal dunia gitu. Jadi sebelum berangkat mengubah dunia atau mengubah orang lain atau mengubah suatu masyarakat, tatanan sosial masyarakat harus kenali diri sendiri. Potensinya ada di mana. Jadi nanti nilai atau value diri sendiri ada di sana. Mungkin seperti itu. Berarti nilai itu akan tercipta dengan sendirinya ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri. Tapi cenderung begini Kang, banyak kasus yang terjadi khususnya di kalangan Buddha nih, ketika kita terlalu silau dengan apa yang orang lain miliki, dan sepertinya ketika melihat diri sendiri justru meredup seperti itu. Cahaya silau itu menjadi meredup ketika kita hilang kepercayaan diri. Nah, gimana dong ketika kita terlalu silau dengan cahaya orang lain, tetapi ketika melihat diri sendiri justru sebaliknya. Ya itu kan yang kita kenal dalam istilah milenial ada insecure gitu ya. Bener-bener itu kayaknya lagi viral. Ya lagi viral. Ciwi-ciwi tahu lah. Ini gua hidungnya pesek Oh atau my God. kecil atau gimana itu kan keinsecurean Gak diri. ikutan aku. Ya insecure. Ya gitulah. Ya jadi karena sesungguhnya yang dinilai dari manusia itu bukan dari segi fisik atau segi apa atau status sosialnya atau tampanannya atau hidungnya mancung atau tinggi dan pendeknya atau hitam dan putihnya. Tapi yang dinilainya kan bagaimana dia apa namanya berkontribusi atau dia menghasilkan karya atau dia produktif atau dia jadi yang dinilainya itu nilai seseorang ya, bukan fisiknya, bukan apanya. Jadi kalau kata saya kuno juga orang-orang sekarang masih melihat fisik ya, masih atau melihat tinggi, putih dan hitamnya, tapi kan dari segi karya nggak bisa disensor nggak? Emang itu suatu kesalahan. Itu suatu kesalahan dalam berkomunikasi mungkin. Ya nggak, maafkan. Tapi mata laki-laki emang Mata laki-laki emang gitu katanya. Jadi itu menimbulkan ketakutan dalam diri saya duduk di antara kalian.
Enggak, saya jagain. Oke lah, lanjut Oke, silakan. oke. Ya mungkin persepsi saya seperti itu. Nah, udah. Oke, gimana dong? Apa saja faktor yang sekiranya bisa mendukung terbentuknya citra diri kita atau self image? Boleh yang jawab duluan siapa? Kang Inggit, silakan. Gimana tadi? Apa sih faktor-faktor yang sekiranya menunjang atau mempengaruhi terhadap terbentuknya self image dalam diri seseorang? Jika tadi Kang Hirji bilang harus mengenal diri, saya lebih satu lagi dengan cara yang lebih dramatis. Waduh. Dengan cara mencintai, cinta, karena sesungguhnya cinta adalah kekuatan, the power of love. Semuanya bisa runtuh dengan cinta, semuanya bisa bangkit karena cinta. Bagaimanapun diri kita hancur, cinta akan bisa membangunkan. Bagaimanapun kita bangkit, cinta akan meluluhkan semuanya, meluluhlantahkan semuanya. Waduh. Sepintar apapun orang-orang di luaran, sehebat apapun orang-orang di luaran, akan takluk dengan nama cinta. Nah, karena cinta membutuhkan orang lain pula dan membutuhkan diri kita sendiri, sebelum kita mencintai orang lain, cintai dulu diri kita sendiri. Dengan cara kita salah satunya mengenali diri kita, mencintai diri kita dengan apa yang kita punya. Misalnya contoh, memiliki kepribadian yang seperti saya, agak gila dikit. Enggak sih, enggak gila, cuman agak berontak lah dengan diri sendiri. Karena hidup saya penuh dengan kegembiraan. Jangan sampai orang lain melihat apa yang sakit dalam hidup kita dilihat oleh orang lain. Karena terkadang gini, kayak ada orang, misalnya saya ketemu teteh di jalan, teteh nyapa, "Hey Git," saya senyumnya cuma, berarti kan, ih kunaonnya ngembok tak ke orang. Nah, kan ada perspektif seperti itu. Pasti ke nah, arah sana. dengan cara mencintai diri kita, walaupun kita memiliki masalah pribadi dengan sekelumit masalah yang banyak, tapi karena kita mencintai diri kita, dikala kondisi kita tidak stabil pun kita bisa mereproduksi diri kita untuk tetap tegar, tetap tersenyum, tetap bahagia. Nah, pas ada orang lain nanya, "Git, padahal dalam hati nah, gitu kan agak marah. Dengan cara ya itu cinta. Iya, tapi tentunya tidak mudah ya, Kang Inggit ya. Tidak mudah untuk selalu konsisten Tidak mencintai mudah. diri sendiri, terutama melahirkan atau kata Kang Inggit barusan itu memproduksi hormon-hormon bahagia barangkali ya, betul. supaya kita keluar itu, yang keluarnya itu semangat-semangat yang positif saja. Betul. Tetapi pastinya tidak mudah, khususnya nih Kang Inggit untuk ciwi-ciwi pasti pernah mengalami yang namanya PMS. Gitu. Itu teh bener-bener hormonnya teh Kang Inggit bawaannya sensitif. Ya. Ya, kemudian sedih tiba-tiba. Betul. Ingin menangis tiba-tiba, barangkali Kang Inggit tidak merasakan, tetapi kaum Adam harus paham itulah yang dirasakan. Oh, saya paham penderitaan wanita, saya paham. Terkadang di sanalah kesempatan laki-laki untuk meluluhlantahkan hati wanita. Allah kadinya deui wae. Karena dengan percaya diri, wanita manapun bisa kita hadapi. Oh iya? Betul. Karena sesungguhnya hakikat wanita itu tidak melihat fisik kita, tidak melihat kita punya apa. Misalnya tongkrongan saya bawa mobil, terus hidup glamor. Banyak juga yang jomblo, tapi ada yang muka pas-pasan, uang nggak punya, pacar banyak. Kang Inggit Ceweknya banyak. dalam kategori yang mana? Saya di kategori di mana ya? Lebih jelas ya seperti itu. Jadi karena percaya diri kita bisa mendapatkan apapun. Salah satunya dengan cinta kita bisa melahirkan apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Mantap, luar biasa. Tadi tipsnya kenali diri sendiri, cintai diri sendiri. Pengen denger juga dong. Satu lagi nih pemateri kita. Kasih faktor apa sih yang benar-benar mempengaruhi untuk self image seseorang? Nah, untuk self image itu sendiri, sebelumnya saya sapa Gus Ajmi.
sehat kan? Wakil Presiden mahasiswa. mahasiswa. Waduh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong kawan-kawan. Sudah hadir bersama kita Wakil Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Cipasung. Dan kawan-kawan yang lain mungkin yang baru datang. Sejapati. Untuk faktor yang mempengaruhi itu sendiri, dalam hal mungkin saya ambil dalam hal sosial atau perilaku diri dia sendiri. Yang pertama adalah mindset atau cara ia berpikir. Karena memang ketika orang berbuat itu pasti didasari dengan apa yang ia pikirkan. Kecuali manusia itu adalah hewan gitu. Nah, kemudian pemikiran itu justru yang membuat atau tadi memproduksi diri itu sendiri, diri dia. Kemudian melahirkan interaksi sosial. Kembali lagi ke tadi, ke mindset. Kemudian dalam mindset, kalau mindset keinggit mungkin tadi tentang cinta, kalau menurut saya itu harapan yang lebih unggul. Kenapa? Karena ketika cinta, iman dan perubahan itu mati, kemudian harapan masih ada meskipun setitik kecil gitu. Misalnya ada 4 lilin ya, 3 lilin mati, diantaranya iman, perubahan dan cinta. Kemudian ada lilin harapan yang masih hidup, maka lilin harapan itu akan menyalakan kembali ketiga lilin tersebut. Ketika harapan masih ada, cinta yang mati akan tumbuh. Iman yang telah redup akan kembali bercahaya. Terakhir, perubahan akan terjadi. Mungkin itu. Oke, jadi faktor yang sangat dominan mempengaruhi self image seseorang adalah mindset. Luar biasa. Cocok sekali sih narasumber kita malam hari ini. Ketiganya pemuda yang luar biasa, milenial banget dari kemasannya, kemudian tampilannya, bahasanya. Ini doang kayak yang tua. Maksudnya tingkat berapa sekarang? Tingkat akhir. Tapi masih kelahiran 2000. Bohong. 2000. Kenceng banget bilang bohong, nggak terima kayaknya. Karena kita ya kelahiran 2000. Oke, biar adil semuanya kelahiran 2000, biar aman lah. Oke, ada saatnya kita menghadapi yang namanya kegagalan, Kang, dalam hidup. Pasti ya? Ya pasti. Oke. Dan kegagalan itu sering kali kita respon secara berlebihan. Nah itu. Dramatis kalau kata Kang Inggit. Masalah remaja saat ini mungkin itu ya. Banyak, pasti berbagai faktor, khususnya lingkungan sosial pertama, barangkali keluarga dan sebagainya gitu kan ya. Banyak sekali lah faktornya. Nah, gimana sih untuk menyikapi ketika kita mendapatkan kegagalan? Dan cenderung seseorang pasti pernah ada dalam fase atau titik di mana dia benar-benar merasa jatuh dan di bawah seperti itu ya. Iya. Kasih dong sedikit kalimat motivasinya, keluarin. Nah, kalau menurut saya dari faktor empiris pengalaman, memang rata-rata orang berpikir di masalah. Padahal itu sangat salah sekali. Ketika kita berpikir dalam masalah, maka yang terjadi akan masalah-masalah baru. Oke. Jadi kuncinya gini, kita jangan pernah berpikir di masalah, tapi coba fokuskan pada solusi. Jangan pernah mengeluh, fokus saja pada solusi, yakin. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini kecuali manusia menjadi Tuhan. Oke, berarti lagi-lagi masalahnya adalah mindset. Hadirin kasih tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita, keren sekali. Benar-benar sih satu masalah yang vital ketika mindset seseorang sudah mengarah ke arah yang negatif gitu kan ya. Itu pasti mempengaruhi ke dalam internal dirinya maupun eksternal lingkungannya seperti itu. Kasih juga dong dari Kang Haikal boleh? Ya. Opa Korea versi Cipasung. Oke, tentang masalah tadi ya. Saya pernah baca di artikel di internet. Jadi di luar negeri itu hotline di korannya itu banyak pemuda-pemuda yang gagal atau bunuh diri. Itu entah problemnya kuliah atau percintaan dengan wanitanya atau dengan ya problem yang dinamika ya seperti saat ini. Iya, betul sekali. Kemarin-kemarin juga kita sempat menyimak ya selebritis yang memang kasusnya sama karena bulian netizen. Menurut saya pertama kuncinya terbuka antara satu sesama lain, karena mau bagaimanapun juga kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial kan. Jadi jangan pernah
malu untuk katakan say hello. Oke. Sekedar say hi atau gimana itu kan harus perlu. Kayak aku dan kamu say hi gitu, hi. Gitu. Itu kan kunci pertama untuk komunikasi antara satu sama lain gitu. Betul sekali. Jadi kalau ada apa-apa cerita, problemnya apa nanti. Oke teman-teman, jadi kalau ada apa-apa cerita aja. Cerita Kak aja, Haikal. WA aja. WA. Mau ini nggak sekalian dipublikasikan dong kontaknya katanya. Oke lanjut Kang, boleh? Maaf ya banyak heureuy ini mah. Santuy kan? Iya. Santuy. Jadi kata saya, menurut saya, opini saya, jangan malu untuk katakan saya hai, karena mau bagaimanapun kamu tidak sendirian. Karena hidup di bumi ini kamu nggak sendirian. Ada teman, ada teman. Mungkin di sini ada yang bekerja di pemerintahan butuh kayaknya di Tasikmalaya. Takutnya banyak orang-orang yang putus asa atau problemnya banyak. Coba buat satu komunitas tentang cuman ngedengerin dia bercerita doang. Itu kan problem solvingnya bagaimana. Ya itu mungkin itu salah satu solusi dari saya untuk meringankan beban pemuda yang lagi kena problem percintaan atau ekonomi atau bagaimanapun juga itu harus kita rangkul. Bener. Gak gini ya, mending langsung aja tektok sok kuma. Bener gak sih yang paling sadis itu laki-laki? Enggak. Laki-laki itu pengayom, Kang Lutfi. Laki-laki itu pengayom. Curiga tidak bisa mengayomi. Gini maksudnya. Maksud laki-laki itu berpikir dengan akalnya, sedangkan perempuan bertindak dengan perasaannya. Itu maksudnya. Jadi cenderung yang sadis itu laki-laki. Kalau perempuan lebih memperhitungkan perasaan dalam bertindak atau berbicara. Mata anu sindiran biasanya istri jeung istri. Pernah pengalaman menuju SMA atau di mahasiswa aya kubu-kubuan. Perempuan mah pasti kan, ieu negara Papua, misalnya Papua Nugini, ieu Timur Leste gitu. Bertentangan terus sampai lulus pun masih bertentangan, dilanjut kuliah yang sama masih bikin kubu. Coba kalau perempuan misalnya tersakiti gitu atau merasa gak seneng sama seorang, biasanya gak suka atau bencinya itu suka bikin forum. Itu yang bahaya perempuan. Kalau laki-laki ya selesaikan aja sendiri. Tuhan menciptakan tangan untuk baku hantam. Salam olahraga. Jadi itu, tapi saya tidak sepakat dengan Kang Lutfi, Kang. Sebelah mana? Saya tidak sepakat bahwa laki-laki itu hanya mampu menyakiti karena dengan logika dan akalnya. Tidak. Manusia itu diciptakan untuk saling mencintai. Manusia itu diciptakan untuk saling mengasihi satu sama lain. Fitrahnya manusia itu hanya untuk mencintai. Nah itu tidak semuanya maksudnya. Bukan berarti setiap laki-laki seperti itu, tapi rata-rata laki-laki itu dalam bertindak selalu menggunakan akalnya, kepentingan. Toh apa kira-kira untungnya buat saya gitu. Coba saja perempuan itu ya kelemahannya, kalau saya pernah ada dari Sayyidina Ali itu kata-kata bahwa laki-laki itu kelemahannya ada di mata, kalau perempuan ada di telinga. Jadi lihat yang kayak tadi, lihat dada gimana ekspresinya, bekalnya gede, bekalnya gede, bekal disensor namanya. Tapi kalau perempuan kan digombalin dikit baper, terus perempuannya marah. Kenapa sih laki-laki itu suka ngegobal ataupun apa bikin baper? Udah tahu saya teh baperan. Justru itu saya ngegombalin, saya udah tahu kamu baperan. Hanya sedikit sekali lah wanita yang mengandalkan akalnya daripada perasaannya. Hanya sedikit, dan itu wanita-wanita yang khusus, wanita-wanita kuat seperti Teh Lilis. Wanita mana yang mau sanggup menjadi pemimpin? Dia yang mampu menaklukkan perasaannya. Soalnya kalau berbicara rasa bahaya. Dia mengambil keputusan sesuai rasanya. Mantana teh wakilna, ketuana istri cewek, dan putus gitu gara-gara dia selingkuh, udah pasti dikudeta. Wakilnya keluar kudeta. Bahasa kudeta. Jadi tipsnya jangan sampai punya pasangan satu organisasi. Wah, tidak seperti itu juga. Saya 4 tahun awet sampai sekarang. Allah, curhat deh. Ini Ya untuk pacar saya. Selamat malam. Gitu jadi cara lurhat 4 tahunan 2 dana. Ari opa sabaraha tahun opa? Seminggu sekali. Umur Enggak, pacarannya berapa tahun? Opa jomblo enggak? jomblo. Percaya opa jomblo? Dusta. Itu lain.
nonton. Nggak laku. Jadi tadi ya, jadi standar itu bukan pada fisik kan? Betul. Oh my god. Jadi ieu mah kaset Mubadir. Ganteng-ganteng mubazir. Oke, ya ganteng-ganteng mubazir. Kalian berdua apa? Ganteng-ganteng produktif. Maksud produktif sudah menghasilkan apa? HDHT goreng banget. Oke lah, luar biasa, bener-bener tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Nggak balas mah. Ngebales apa? Saya menambahkan aja mungkin karena tadi problemnya problem tentang media sosial, bagaimanapun juga manusia kita ditilai juga bukan dari segi dunia realita, tapi kan dunia sosial juga kita ditilai. Bagaimana mempermainkan media sosial dengan baik dan bijak. Jadi sekarang zaman perangan dengan jempol gitu. Jadi permasalahan atau isu-isu, jadi dengan jempol berapa banyak netizen atau buzzer-buzzer pemerintah yang dibayar atau yang apa buzzer-buzzer bayaran gitu. Iya. Jadi gunakanlah jempolmu dengan bijak sekarang ini. Oke. Bukan mulut Jempolmu doang, tapi harimaumu. iya, jempolmu harimaumu. Benar sekali. Jadi kan kita sebenarnya yang mendorong ketidakbijakan seseorang dalam menggunakan sosial media itu cenderung kepada emosional yang tidak terkontrol atau tidak punya sesuatu atau media untuk menyalurkan emosinya, Kang. Barangkali faktornya apa sih? Seseorang bisa se-emosional itu sehingga gampang sekali upload sesuatu ke sosial media. Nggak punya tempat berlindung. Iya, kebanyakan wanita-wanita yang menurut Kang Lutfi Wanita lagi. karena Wanita lagi nih. saya memberikan pengayoman yang terbaik lah untuk orang-orang yang ada di dekat saya gitu kan. Karena secara tidak langsung ini dibentuk, self image ini dibentuk membutuhkan orang lain. Kita terkadang citra diri kita itu membutuhkan penilaian orang lain, dan objek pertama tentang penilaian kita adalah pasangan kita atau orang yang dituju oleh kita, betul kan? Nah, bagaimanapun kita ingin selalu tampil baik di depan orang yang kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling bisa bikin nyaman. Nah, jika menjawab pertanyaan tadi Teh Lilis, gimana sih cara mengatasi orang-orang yang kayak gitu ya, tiba-tiba emosi, galau, terus kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena memang sudah emosinya sudah di level max, level batasan yang tinggi. Dan yang kedua, tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Tidak ada, memang salah jika meluapkan lewat media sosial, tapi alangkah lebih baiknya meluangkan keemosian tersebut, meluangkan citra buruk tersebut dengan orang yang tepat atau dengan situasi yang tepat. Oke, berarti nggak usah dunia maya selalu. Betul. Dunia nyata aja. Iya, Cari yang kalau- sahabat di dunia nyata. Yang kalau nanti komen aja di sini ada nomor WA-nya. Enggak ketemu sana. Jadi nanti misalnya kan butuh teman-teman untuk memberikan semangat, memberikan support, karena pembentukan karakter itu tergantung lingkungan kita. Terkadang orang yang misalnya dalam satu kubu, dia tuh sekelompok kita adalah orang-orang baik, Iya. laki-laki baik misalnya. Tapi karena memang pergaulannya agak sedikit, misalnya dengan kata lain Pak Boy, beberapa temannya Pak Boy, jadi ke bawah-bawah. Contoh kayak saya orang setia, ke bawah-bawah Pak Boy Siapa gitu ya. yang fuckboy-nya Iya. siapa? Mang Iding sanes? Oh enggak dia setia, panutan saya dia. Oh, tuh bantunnya. Iya. Dia panutan saya. Jadi dikala lingkungan tersebut dibangun, ternyata membutuhkan orang lain. Betul Dan sekali. membangun diri kita pun membutuhkan orang lain. Salah satunya ya kita juga kan berinteraksi. Nah, dengan cara berinteraksi yang baik, dengan itu kita mempertimbangkan kita tuh harus jadi dia, jadi aku, jadi kamu, atau jadi mereka. Iya. Nah, kita tentukan diri kita. Kadang di mata orang lain mah, misalnya saya pernah dapat julukan-julukan jelek gitu kan. Apa? Tapi kan apa? Julukan-julukan The Lord of Fuckboy. Salah itu kan. Apa? Salah, The Lord of Fuckboy. Salah. The King of Fuckboy. Tapi lebih tepatnya itu kan hanya julukan orang lain. Ya. Iya. Lebih jelasnya itu julukan orang lain.
diri kita yang menentukan apakah kita orang setia, apakah orang yang percaya diri atau tidak. Oke. Kita bisa tidak menaklukkan dunia. Betul sekali. Aduh. Kasih tepuk tangan dong hadirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi malam ini telah selesai. Self image atau persepsi tentang diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang bersifat halus dan abstrak. Hanya kita yang bisa merasakan, hanya bisa dirubah oleh diri kita sendiri. Terima kasih saya ucapkan untuk ketiga narasumber malam ini dari DEMA Institut Agama Islam Cipasung. Dan masih bersama Binarwa, bincang narasi mahasiswa bersama coklat kita dan kampus kita Tasikmalaya. Saya mohon undur diri sebagai host Lilis Asia. Dan COVID-19 tentunya tidak akan menghentikan mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya untuk terus bergerak, berkarya, karena berjuang juga demi membangunnya citra diri yang baik dan merubah dunia tentunya ya, tatanan kehidupan dunia. Saya Lilis Asia mohon undur diri. Kita bertemu lagi malam minggu nanti masih di tempat yang sama, Zams Coffee, pukul 19.30. Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya, bergeraklah, 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 karena kita tidak diciptakan untuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.